Pak Sugiarto, anggota DPRD dan juga pegiat lingkungan. Dia juga punya komunitas Kampung Pancar Air dan juga Yayasan Si Hijau. Mudah-mudahan ini masih terkoneksi kita. Tadi sudah saya hubungi, mungkin mudah-mudahan tidak sedang OTW atau apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas Yogi, Pak Dewan. salam sehat, salam lestari. Mantap, iya. Pak Dewan, ini kita lagi ngobrol Pak Dewan seperti biasanya. Dan hari ini tema kita memang agak sedikit bersentuhan dengan jenengan ini kayaknya. Maksudnya bersentuhan jenengan selaku aktivis lingkungan pernah juga meraih Kalpataru. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan kita juga berada pada lingkungan pegunungan yang benar-benar harus menjaga kelestarian lingkungan ini agar hilir juga sama-sama menikmatinya gitu. Pak Dewan, saya ngomong soal menagih janji hukum penegakan lingkungan. Kemarin kayaknya Si Hijau ya, yayasan yang ngajak kelola juga memberikan apresiat kepada penegak hukum dengan memberikan penghargaan kepada Pak Kapolres ya. Kita juga memberitakannya itu sebagai bentuk penghargaan kepada aparat. Bagaimana kemudian aparat sendiri memberikan sesuatu yang positif mungkin kaitannya dengan lingkungan. Seperti apa sih penegakan hukum di kita dan sejauh mana ini selama Anda menjadi pegiat lingkungan dan saat ini juga sudah masuk di legislasi menjadi anggota DPRD yang kaitannya dengan proses penganggaran, legislasi dan sebagainya. Pak Mas Yogi, ya. Tentunya terima kasih banyak dan saya pagi ini sangat berbahagia ya. Karena mendengar langsung dan melihat langsung teman-teman jurnalis dalam hal ini Warta Bromo, jenengan Mas Aat selalu tidak henti-hentinya untuk mengajak untuk perhatian terhadap lingkungan. Mas Yogi, Mas Aat dan pemirsa Warta Bromo, kalau ngomong lingkungan itu saya seringkali menyampaikan lingkungan hidup itu setara atau sama dengan hak asasi manusia. Itu hak mutlak hidup, hajat makhluk yang ada di bumi ini. Cuma ngomong permasalahan menungso iku wis kadung sombong ngono lho, Mas. Apa kok kadung sombong? Apa meneh di Indonesia iki terlalu besar dikasih kenikmatan akan lingkungan yang wah Masya Allah lengkap gitu, sehingga saking onoe ngenak no. Sehingga kenapa saya katakan sombong, karena orang mikir menemben utawa anak putu besok pokoknya awake dhewe wis cukup menghirup udara segar, wis cukup ngombe banyu bersih, wis cukup dengan keadaan yang bersih, saya ngono lho Mas. Itu yang pemicu awal kudune sesuai dengan perintah. Sesuai dengan ada perintahnya ini Mas Yogi. Benar. Saking Gusti Allah niku kaya nglestarikaken. Iya. Dari wong Jawa kok nguri-nguri, kok nyeman-nyeman ngono. Kanggo anak putu. Betul. Nah, dari hal itu tentunya sudah menjadikan semakin akut kondisi alam saat ini. Krana wis dikai enak, saking enake ngono Mas yo. Mbok lali, mbok kepenakan ngono lho Mas. Kalau ngomong lingkungan memang nggak bisa ngomong hulu saja atau hilir saja, harus dari hulu ke hilir. Dan kita sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa itu ketersediaan yang lengkap Mas Yogi. Lek ngomong ketersediaan lengkap itu di daerah hilir ngisor nggone banyu itu kayak pangan harian. Lah di tengah-tengah kaya di sampean saiki iku ketersediaan bulanan bener. Lek nyanggone Bromo dhuwur Arjuna kono Penanggung. Hubungan kono iku gawe tahunan saja.
Iya. Lah saiki diwalik Mas Yogi. Diwalik, bener. Iya, sing gawe harian iku malah diwalik gak ono. Nah, sing bulanan digawe harian. Iya. Artinya apa sing bulanan iki sing koyo dik sampean mulai akeh sing ditutup ya. Sawah-sawan teh. Wis resapane gak ono ya, malah digawe harian kayak kos-kosan, kayak pabrik. Untuk kembang. Lah terus sing tahunan diwalik digawe harian koyoke. Malah gawe panen bendino ngono Mas. Iya, bener. Nah, seperti itu. Soalnya bone rada kecepetan ya. Nah, hal ini kembali lagi sesuai dengan yang tak sampaikan awal tadi, kembali pada fungsi diri masing-masing. Krono mutel awake dhewe butuh udara segar, butuh banyu sing bersih, butuh keadaan kahanan sing enak ngono lho Mas. Iya, bener. Nah, terkait penegakan hukum sakjane lho Mas, lek temen-temen awake dhewe iku ora sombong ngono. Yo ora butuh undang-undang, ora butuh penegak sajane Mas ya. Iya, bener. Ngono. Bahkan temuan kita selaku pegiat undang-undang penegak hukum itu kondisi saiki gak berlaku Mas Yogi. Loh, gimana maksudnya ini? Justru temuan kita kearifan lokal sing masih berlaku. Iya. Kearifan lokal model-model hukum adat gitu ya berarti ya. Iya, contohnya kayak iku di desa-desa kan ono jenenge danyang-danyang iki lho apa? Apa Mas? Danyang-danyang. Sing gone kuburan sing ono wite gede-gede lho. Oh iya. Nggih. Apa iku jenenge ono di desa-desa iku Mas? Ono apa ono gondoruwu nih. Macam ya jenenge iku. Ndak iku lho sing di sakralno lho Mas, setiap desa kan ono Mas. Oh, apa ya? Danyange ono bae. Selain danyang, apa ya ono bae lek ngene kaya. Iku iya lek di desa-desa mesti kan ono danyang ya, ono koyo petilasan koyo kuburan ngono Mas. Nggih. Petilasan. Termasuk sing di sumber-sumber ya. Ya, di sini kalau tiap tahun itu kudu nggo tumpeng ya sian gitu. Tapi ditungani lho ya ora disajeni terus disembah ngono ndak, ditungani supaya selamat gitu. Iku Mas Yogi. Kearifan lokal. Iku kearifan lokal lek menurut pengamatan obrolan kita iku politik lingkungan leluhur kita. Oh ya, politik lingkungan. Secara tidak langsung itu melakukan pembelajaran yang penyelamatan. Nah, akhirnya wit gede ono medine ngene ya. Iya, undang-undang penegakan hukum leluhur kita seperti itu. Nggih. Saiki di nggone sumber dikai patokan ngono ya aman, Mas. Masalahe utek. Malah gak diketok, gawani ngetok ora itu wite. Ukuran ngono lho. Iya. Apa meneh sing tuwek-tuwek meden-medeni, bodhonge ae aja diutik. Lek diutik kon kesurupan kon. Akhirnya woto Mas Yogi. Iya bener. Termasuk ono ancak sesajen dupo. Itu menurut kami pegiat lingkungan itu kearifan lokal yang harus dilestarikan karena kita menganggap itu politik lingkungan leluhur untuk menyelamatkan pohon-pohon itu, sumber itu. Makanya kalau kita tarik ke belakang, kalau kita renungkan ya sumber air itu menurut kami adalah benteng terakhir. Sehingga dalam sejarah tokoh-tokoh agama kita, lintas agama apapun, pusat agama dan pusat pejuang-pejuang kita mesti dinggoni sumber. Bahkan pusatnya Islam ya di Mekah, sumber air Zam-Zam ya. Betul. Wali-wali kita ada di sumber-sumber semua. Iya. Candi-candi, masjid-masjid, pondok pesantren semuanya di sumber ya. Makanya benteng terakhir. Rupane iku salah satu strategi penguasaan, pengamanan supaya bisa bertahan hidup. Ya. Begitu. Saya potong sedikit mungkin ya kaitannya ini. Memang mungkin kalau saya ngomong sampean ya mungkin dengan usia kita atau saya mungkin masih terpapar pada hal itu. Engko wis mlebu arek-arek sing nom-noman iki kaya
terus itu tidak dilegitimate atau itu tidak dalam konsep yang selanjutnya, kadang-kadang kan lupa. So arek-arek saya itu masuk wedi ambek anu itu malah digoleki kan, malah dadi pemburu, malah bengi, malah wani ngode, Mas. Oh ya, wani ngode. Tetep gak wani ngode ayo wis masih arek milenial saiki mampu nang gone sarange gendruwo kono lek wani. Apa meneh ono iku, Mas? Apa musike itu saudara-saudara kita yang Hindu. Cek teng ngono, wah ngeri banget itu, Mas, dan itu menjaga lingkungan banget itu. Iya, Mas Ugi. Nah, gini sekarang kita ya kesimpulannya. Akhirnya kesimpulannya untuk lingkungan itu sebenarnya tuntas sih, nggak perlu diskusi panjang-panjang. Wong kebutuhannya dewe. Terus yang kedua terkait penegakan hukum, yo gak iso jagakno sapa sakjane. Ya diri kita harus mampu juga. Minim begini, kalau kami mempunyai konsep berpikir global, bertindak lokal. Ya, keren. Awake dhewe iku wajib ngerti keadaan lingkungan secara global. Tapi juga ada yang bagus ini, lokal untuk global. Jadi kan kita meskipun di sini tapi memikirkan secara nasional. Kita masih belum masuk loh kepada bagaimana kemudian persoalan menjaga lingkungan agar karbon ini. Wah, ini kan belum masuk juga soal jual beli karbon. Belum. Yo kono iku mang lho, Mas, didasari terlena saking enake ngono, Mas. Iya. Jadi mbok ngelali, mbok lali, mbok enggak mau tahu karena wis cukup, enggak mikir anak putu. Mbok dene wis kekeringan baru toding-toding. Ya, dan gini Pak Sugi. Nah, hari ini kita kan masuk juga pada proses di mana ya katakanlah jenengan lah. Sekarang wis mitranya kaitannya dengan ini kan berhubungan langsung dengan regulasi ya. Regulasi, kebijakan. Nah, mungkin iso dibuka-buka lho, lah ngene enggak ini peraturan lah ngene anggaran alokasi yang diperuntukkan untuk wilayah-wilayah yang sangat krusial dan penting bagi perawatan, bagi pemeliharaan, bagi kelestarian. Nah, apa fakta yang selama ini sudah ditemukan kaitannya dengan persoalan ini? Yang pertama, saya masih baru ya 8 bulan. Dan saya menemukan bahwasanya pemikiran, mindset itu penting. Nah, pemikiran atau mindset perlu ada sebuah kesamaan tentang lingkungan dengan berbagai peran masing-masing. Itu yang paling mendasar. Cukup berat untuk menggiring atau mengajak berdiskusi tentang lingkungan ini. Dan ya hampir semua mengerti tentang itu. Menungso wasi gak berpendidikan pun tentang lingkungan ngertilah. Sangat ngerti semuanya. Nah, bahkan untuk kita lihat secara ke dalam di Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu, untuk penegakan hukum itu tenaganya cuma 1, Mas Yogi, Kabupaten Pasuruan itu. Berarti kudu usulnya supaya ditambah ya berarti ini. Nah, usulan dari saya terlepas dari anggota dewan itu sebagai pegiat sudah beberapa kali dimuat teman-teman media. Kita mengusulkan TRC, tim reaksi cepat atau pos terpadu atau apalah namanya. Ya, disediakan anggaran yang cukup, tenaga yang cukup, lintas sektoral, langsung dibawa komando bupati. Ini untuk menangkap hal-hal yang terkait lingkungan. Kenapa demikian? Sajane butuhnya respon, Mas. Responsif butuhnya. Responsif itu kunci utama. Lek wis responsif, ya semua akan mengikuti regulasi sistem dan mekanisme yang ada. Anggarannya dicukupi, perlengkapan tenaga dicukupi, ini akan menjadikan sebuah perjalanan pengawalan lingkungan ini menurut saya akan lebih efektif. Ya kalau iki loh Mas,
gugus tugas COVID ini loh, Mas. Nah, model-model langsung menangani masalah ini ya, langsung ada tim yang memang benar-benar. Iya, ada di bawah komando bupati langsung. Jadi laporannya ke bupati langsung. Karena menurut saya wis nemen nih Pasuruan, Mas. Oh, wis nemen. Nemene apa, Pak? Lan ndi sing iso diselesaikno wong durung ngene, Mas. Berarti lah durung kepala dinas. Oh, seakan kepala dinasnya sampai seakan, Mas. Iya. Stres tok bendino iku mikirno komplain. Nah, memang komplain itu ditampung tok dirungokno tok. Waduh, ya. Harus ada responsif gitu loh. Langsung turun, investigasi, inventarisasi, akhirnya ada rumusan, ada laporan yang langsung kepada yang memutuskan ya, yang mempunyai kebijakan langsung harus bagaimana. Itu menurut saya efektif gitu. Ya, termasuk kemarin yang kayaknya ini hampir sama dengan persoalan fakta yang terjadi kemarin, kayak apa ya, kali bersalju busa. Ada. Kayak itu kan jenengan langsung ini harus ditangani secara serius ini, bupati lah untuk memimpin mengomandoi. Betul. Pengungkapan fakta. Sampai hari ini hilang wes ya, itu yo sopo sing nganu dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya kan harus laporan bupati, Mas, harus diputuskan bupati, kepala daerah kan gitu. Untuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya, walaupun di situ sudah ada SOP di Dinas Lingkungan Hidup, tapi kita ada perlakuan lebih lah seharusnya dengan dibentuk satgas atau dibentuk TRC ya. Ya. Tim terpadu lah, tim terpadu. Iya, tim terpadu. Ya cuma harapan saya ya ojo seremonial, tapi memang ada lintas sektoral, ada peneliti, ada akademisi, ada pegiat, ada Pol PP, ada kepolisian gitu. Mana-mana yang berkompeten di situlah. Ya, Pak Suki, yang terakhir mungkin ini yang dijawab pertanyaan pertama saya yang tadi. Saya hanya konfirmasi lah. Sejauh ini kan kemarin Pak Kapolres mendapatkan penghargaan bentuk sebagai orang yang dikasih penghargaan. Nah, itu ya. Karena memang penegakan hukum kan kaitannya dengan ini juga, polisi juga harus punya semangat juga, punya keseriusan juga. Macam-macam sih kalau ngomong lingkungan, tidak hanya persoalan air, tidak hanya persoalan dan sebagainya. Betul. Nah, ini seperti apa Anda memandang dan apresiat ini diperuntukannya bagaimana ke depannya gitu mungkin. Terlepas. Jadi begini, Hari Lingkungan Hidup dengan adanya Mbak Corona ini kan terabaikan, Mas Yogi. Bahkan lenyap ya, dari pikiran pun lenyap ya. Iya, betul. Jangankan dari aksi. Kayak lali kabeh. Iya. Selain kita memenuhi protokol kesehatan, juga memenuhi himbauan pemerintah terkait nggak boleh kumpul-kumpul. Yayasan Sanggar Indonesia Hijau yang menjadi pusat pemagangan pelatihan lingkungan ini membuat acara, mengeluarkan penghargaan dan pemberian bantuan bibit terhadap aparatur, dalam hal ini Kapolresta, Kapolres Pasuruan, dan Dandim. Ini yang pertama memperingati Hari Lingkungan Hidup. Yang kedua, program-program Polri dan TNI terkait lingkungan itu cukup konsen, termasuk menanam pohon dan sebagainya lah. Meskipun tanda kutip masih menanam saja ya, tidak dalam proses. Kami gini, ngene loh Mas. Siap. Intine kita itu iso nandur sak wit kudu diapresiasi, Mas. Betul, ya, sepakat. Iso gak ngelola sampah tapi paling tidak enggak buang sampah sembarangan. Itu harus diapresiasi. Betul, ya. Itu penting gitu. Nah, kenapa sasaran kita pejabat-pejabat penegak hukum, pengawal-pengawal negara ini, kita selaku masyarakat harus memberikan dukungan. Ya. Kita harus memberikan semangat gitu. Dan ini sebagai
pesan moral bahwasanya lek wis jabat yo kudu tetep eling nyanggone lingkungan. Dan beliau menjalankan tugasnya luar biasa dan anggota-anggotanya diperintah untuk melakukan itu. Untuk itu kita kasih semangat. Walaupun hanya selembar kertas katanya Mas Paul. Kita iringi dengan kasih bibit buah sebanyak 100 pohon masing-masing. Iya. Nah, ini pesan-pesan moral dan memberikan semangat biar beliau-beliau ini tambah giat ya, tambah giat mikir lingkungan. Tambah giat dan dapat ngurumangsani oleh dukungan gitu loh. Ngurumangsani oleh dukungan. Lek masyarakat kecil seperti saya begitu ini gak oleh dukungan itu wis lawas. Wis waleh ya. Ya, akhirnya yo tombo hati Mas, salah sijine kumpul ono wong kang soleh. Ya. Artine ojo toleh. Oh gitu ya, sip. Betul. Iyo. Soalnya tolah-toleh ini garai kesandung ya. Termasuk Warmo iki konsen yang gone lingkungan terus membahas saat ini. Masa ati mulai aku gak pokro Mas ngawal aku. Ya Allah, muga-muga sehat Mas saat iki. Agar rezeki ini. Amin. Harus saling mendukung memang. Sampai niku. Oh ya, kapan-kapan ngopi nang Pancar Air, kita ngopi ke Pancar Air ya. Oh iya, harus tahu pusat pendidikan kita di sini gitu. Nah, ini lagi lockdown semua, Mas. Iya, betul. Lagi lockdown. Nah, ini kalau lockdown kabeh kan tapi lek nang sawah ngene koyo gak ono sing maskeran iki. Sawah seger koyo ngene kan ya. Covid. Engko lek bahaya kan kalau memang waduh gak oleh metu-metu nang mantel lah. Sopo sing kate brojol iki ya. Bejo-bejone wong tani Mas yo. Oh iya betul. Ono corona iki. Ya muga-muga ramalan Jayabaya Pandhawa tani durung metu. Oh iya, ya apa ramalan Jayabaya iki? Awak dhewe gak pate paham iki. Ya ono ramalan Jayabaya bakal metu Pandhawa tani. Oh, Pandhawa tani. Wong tani pore ora gelem ngedol hasil tanine. Waduh, iya. Waduh, wis ya apa sampe nek dadi wartawan kate panenan dhewe. Ada susah ya. Ada. Kowe Pandhawa tani ya gelem ngedol tanine iki gak mangan telo lah mana. Iya lah iku engko iso beras sak kilo ijol emas sak kilo ya Mas. Iya, betul. Ngono. Makanya orang itu amin. Terima kasih. Siap. Lancar kabeh wis barokah lestari alam iki wis pokoke sing penting berpikir global bertindak lokal iso nandur sawit yo sawit iso gak buang sampah sembarangan yo gak buang sampah sembarangan. Siap, mantap. Wis tolong tinolong ya. Jaga kesehatan selalu Pak Dewan juga. Ya. Sekarang sudah dari aktivis mlebu Dewan godaane akeh lho ya ojo telat-oleh. Yo ono sampean mosok kate ono masaat, ono kawan-kawan yang lain. Siap, gitu. Ya dijawil, dijiwit, dicetol iku ya mesti. Matur nuwun, Mas Ugi. Kayaknya wis mulai kepanasan aku ngobrol kalau sampean ning kene. Soalnya ambek caring iki sehat ini jam segini emang ya. Iya, virus e moro metu ae kok. Pre virus dari wong-wong dhewe wis ngekeki informasi virus kabeh jarene wis ya apa katene wis pegel kayaknya. Terus Assalamualaikum. Monggo Waalaikumsalam. Salam lestari. Salam lestari juga. Siap.